Oke guys, jadi ya hari ini kita mau buat five mother sauce ya. Dari five mother sauce ya ada preparation yang saya pakai dari minggu lalu ya. Dari saya pakai yang minggu lalu yaitu ada brown stock dengan chicken stock ya. So mungkin saya repeat sedikit ya. Five mother sauce yang pertama nanti saya mau buat itu tomato sauce ya. Bahan-bahan di sini. Kemudian yang kedua ada bechamel. Bechamel itu milk dengan roux. Kemudian ada velouté. Ya, saya mau buat chicken velouté. Bahan-bahannya nanti ada chicken stock sama roux. Kemudian yang selanjutnya ada brown sauce. Oke, brown sauce ya. Kemudian nanti terakhir saya mau bikin hollandaise. Jadi ada 5, tomato sauce, bechamel, kemudian velouté, brown sauce, dan hollandaise ya. Jadi nanti ada 5. Oke. Saya mulai pengenalan bahan ya. Bahan-bahan yang saya pakai untuk tomato sauce. Tomato sauce itu ada mirepoix. Kemudian nanti saya kasih garlic ya. Ada tomato paste ya. Kemudian ada peel tomato in can. Jadi tomato sauce ini kita pakai peel tomato in can atau tomato concasse ya. Sebenarnya kita bisa pakai dengan menggunakan tomat fresh dari tomat lokal supaya memang rasanya kalau kita bandingkan dengan kita beli yang kaleng, karena ini tomatnya tomat impor ya, tomat impor, jadi rasanya itu akan jauh lebih lebih strong yang ini ya. Ini tomato impor dari Italia ya, daripada kita pakai yang lokal bagus kita pakai ini. Kemudian nanti ada basil ya, ini basil fresh. Kemudian di sini ada sisanya, ada egg yolk untuk hollandaise, kemudian ada unsalted butter, ada all purpose flour ya, tepung. Kemudian saya pakai oregano, kemudian bay leaf. That's it ya. Jadi sisanya ada seasoning, oil, salt, pepper. Oke. So, let's start. Oke, ya, jadi kita step pertama kita mau buat tomato sauce ya. Saya mungkin ulang lagi bahan-bahan yang nanti mau saya pakai. So, yang pertama ada tadi saya bilang ada mirepoix ya, mirepoix, kemudian garlic, ada basil, fresh basil ya. Kemudian ada tomato paste. Oke, setelah itu ada ini tadi yang saya bilang ini peel tomato in can atau tomato concasse ya. Jadi pada saat nanti kita mau buat tomato sauce ya, tomato yang kita pakai itu harus skinless, jadi kita nggak mau pakai skinnya ya. Jadi tadi balik lagi, sebenarnya kita bisa bikin dari scratch, maksudnya kita bikin dari tomato yang fresh ya, bisa ya, which is kalau di sini ya berarti kita pakai produk dari tomato yang dari lokal ya. It's fine ya, cuma problemnya nanti ada perbedaan tingkat acidity dari tomato yang dari impor dari Italia kemudian sama tomato yang lokal ya. Kemudian perbedaannya juga ada di color ya. Warna tomat yang impor dari Italia itu warnanya lebih merah, sedangkan warna yang lokal itu lebih pale ya. So that's why saya pakai yang impor ya. But it doesn't matter. Jadi kalau misalnya mau pakai yang lokal pun ya nggak apa-apa ya. Cuma nanti perbedaannya itu ada di taste sama ada di warnanya berbeda. Oke, ya. So sekarang step pertama mirepoixnya nanti saya mau pakai, saya blend dengan menggunakan food processor ya. Jadi saya nggak usah dipotong lagi. Oke, carrot kita peel dulu. Ya, mirepoix ini nggak perlu terlalu banyak kalau untuk bikin tomato sauce, karena kita mau nanti yang flavor yang dominan itu flavor dari tomatonya, ya. Oke. Oke, saya taruh di food processor supaya mempersingkat waktu. Jadi saya nggak perlu chop lagi. Oke,
kemudian onion. Oke, onion. Kemudian ada celery. Celery juga kita peel ya. Ya, kita peel kulitnya. Oke. Yes, kemudian saya tambah dengan 2 pieces garlic. Oke, kita keras. Oke, intinya ini mau dicop halus ya, jadi saya pakai food processor. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, oke saya mau sekalian mungkin mau melatih cutting skill, bikin brunoise semua, it's fine ya, nggak apa-apa. Oke, kita blend. Oke, selagi kita blend sambil kita coba di scrap pinggirnya biar semuanya nanti rata terhancur. Ya, nggak perlu ditambahkan dengan apa-apa, nggak usah ditambahkan dengan air ataupun dengan oil ya. Oke, sedikit lagi. Oke, sambil kita tunggu blend, kita panaskan saucepan. Oke, panaskan. Oke, kita panaskan saucepannya. Masuk oil. Oke. Kita saute mirepoix yang tadi sudah di blend atau di food processor. Oke. Oke, kita sweat dia sampai dia harum. Ya, sampai dia harum. Oke, kemudian saya kasih bay leaf. Ya, 2 lembar. Ya, basil nanti terakhir ya. Basil kita taruh di paling terakhir setelah nanti semuanya sudah selesai. Sudah di seasoning, kemudian sudah disesuaikan tingkat kekentalannya. Oke. Kemudian selagi kita saute mirepoixnya, ya tadi peel tomatonya atau tomato concasse-nya bisa kita hancurkan, boleh dengan menggunakan blender lagi atau dengan menggunakan hand blender, food processor ataupun misalnya mau dicop, ya bebas. Oke, kita mau hancurkan.
Oke, ya. Sampai dia menjadi halus, menjadi puree. Oke. Kemudian kita masuk tomato paste. Ya, 2 sendok makan. Oke. Ya, seperti biasa, setelah masuk tomato paste, kita harus hati-hati, keep mixing. Ya, kalau tidak nanti bisa burn, hangus. Kecilkan apinya. Oke, sweat lagi. Oke, sweat lagi. Kemudian baru saya masuk oregano. Ya, baru saya masuk oreganonya. Kira-kira setengah sendok teh, ya. Oke, kemudian kita lanjut proses untuk saute. Ya, kita masak lagi dia low heat, ya. Jadi proses dari kelima mother sauce ini, tomato sauce itu adalah yang paling lama, ya, yang paling memakan waktu karena dia satu, kita harus masak dia dengan, kita harus simmer dia sampai lama karena kita mau acidity-nya itu berkurang, ya. Karena dengan kita simmer, ya, tingkat keasamannya atau acidity-nya itu akan evaporate atau menguap, ya. Oke, sekarang boleh kita campurkan peel tomato atau tomato concasse yang tadi. Oke, ya, jadi kita bisa kerjakan ini dulu, baru nanti terakhir, misalnya kalau ini mau dibuat jadi pasta ya nggak ada masalah. Jadi ini sambil kita tunggu, ya, kita tunggu. Oke. Ya, kalau dari warna sih sudah kelihatan warnanya, ya, jadi warnanya udah kelihatan, ya, udah merah. Jadi nanti kita hanya tinggal di simmer, kemudian nanti tinggal di seasoning dan kasih basil, ya. Oke, so kita lanjut ke proses saus yang berikutnya. Oke, ya, jadi tadi tomato udah ongoing. Sekarang kita mau bikin ke proses saus yang selanjutnya, ya. Jadi saus yang berikutnya itu kita nanti akan memakai thickening agent, ya, thickening agent. Oke, saya ada pakai 2, yang satu roux, kemudian yang kedua beurre meunier. Ya, beurre meunier bedanya sama roux, yang satu butter di melt, kemudian di saute, dimasak, ya, itu roux. Kemudian yang beurre meunier itu hanya di mix saja, ya. Roux dan beurre meunier itu sama-sama equal amount antara unsalted butter dengan multi-purpose flour. Oke, ya. So karena juga nanti kita mau bikin Hollandaise, jadi saya sekalian melt butter untuk nanti kita bikin Hollandaise, ya. Oke. Oke, kita melt butter, ya, kita melt karena saya mau bikin clarified butter nanti, ya. Saya mau bikin clarified butter nanti. Kita melt, ya, low heat aja, pelan-pelan, ya, karena kita hanya mau pisahkan, kita mau separate antara fat dan laktosnya. Oke. Yang selanjutnya, oke, saya mau buat roux dulu, ya. Jadi nanti alat-alat yang kalian harus butuhkan yaitu balloon whisk, ya, balloon whisk. Sekarang kita lanjut ke sini. Oke. Kita ini saya singkirin dulu. Oke. Ini saya singkirin. Kita mau melt butternya, ya. Kira-kira ya 20 gram. Oke. Kemudian all purpose flour atau tepung terigu serbaguna. Oke.
Jadi kita harus multitasking. Yang satu saya ongoing tomato sauce, kemudian yang selanjutnya ada melt butter, yang ini saya mau buat roux ya. Oke. Oke, ya. Sudah hampir melt. Sekarang kita masuk tepung terigunya equal amount dengan butter. Oke. Jadi harus pakai balon whisk ya, jangan pakai spatula. Ya, karena kita mau mix sampai semuanya rata, kemudian juga matang. Ya, kecilkan apinya, jangan terlalu besar. Oke. Ya, ingat tandanya roux itu sudah ready to use. Kalau kalian cium aroma atau wanginya itu sudah menyerupai aroma dari cookies ya atau biskuit. Oke. Keep mixing. Ya, keep mixing. Ya, sebenarnya kalau dari warna sih ketahuan ya. Kita bisa tahu roux itu sudah ready atau belum. Ya, biasanya kalau warnanya sudah berubah warna menjadi golden brown, harusnya dia sudah ready to use. Oke, sembari ini kita cek kita punya tomato sauce. Ya, biarkan di simmer sampai nanti acidity-nya berkurang. Oke. Oke, ya selagi kita nunggu roux dan lain-lainnya siap, kita bikin beurre meunier ya. Kita bikin beurre meunier ya. Beurre meunier itu paling simple ya, paling simple. Kita hanya perlu mencampur unsalted butter kita kemudian dengan tepung terigunya ya. Oke. Ya, ini kita campur dengan menggunakan tangan aja ya. Kita campur butter dengan tepung terigunya sampai nanti menjadi adonan yang solid. Keep kneading ya, keep kneading sampai dia semua tercampur, tepung terigu kemudian dengan butternya ya.
Ini sebenarnya mirip sama adonan pie sih ya. Jadi kalau kita lihat, oke. Jadi nanti yang separuh sausnya saya mau pakai beurre, kemudian satunya lagi sisanya saya pakai roux ya. Biar kalian bisa lihat perbedaannya dari kedua thickening agent ini, perbedaannya apa. Oke. Ya. Untuk beurre sudah ready. Ini kalau bisa dilihat sudah tercampur ya, butternya kemudian dengan tepungnya ya. Oke, ya saus selanjutnya saya mau buat bechamel. Ya, bechamel paling simple juga, hanya susu, full cream milk. Kemudian saya kasih saya mau coba pakai beurre ya. Sekarang caranya langsung ke pan. Oke, saya pakai 500 ml full cream milk. Oke, ini biasanya kalau untuk bechamel bisa dipakai jadi dikembangkan lagi menjadi cream sauce, kemudian bisa ditambahkan dengan mushroom, ya itu juga enak. Kemudian ya, oke, low heat dan kemudian saya langsung campur beurre-nya ya. Oke, jadi pada saat ini beurre-nya dicampur, kita langsung boleh mix atau whisk sausnya dengan menggunakan balloon whisk. Jadi nanti intinya pada saat nanti milknya sudah boiling ya, jadi kita tidak perlu waktu yang lama lagi, jadi sausnya sudah langsung bisa jadi ready. Oke, walaupun kita pakai beurre ya dengan tepung dan butter yang masih mentah sebenarnya ya. Oke, keep mixing sampai semuanya larut. Saya ingat seasoning itu terakhir, jadi saya belum kasih salt atau apapun. Ya, ini hanya pure baru milk kemudian ditambah dengan thickening agent. Oke, keep mixing sampai semuanya larut, sampai beurre-nya semua dissolve. Oke, ya. Jadi ini bisa kita keep aside ya, kita bisa langsung proses untuk yang saus yang selanjutnya. Jadi sudah ada 1, 2 ongoing, sekarang kita buat yang ketiga. Saya mau buat velouté ya, chicken velouté. Saya pakai chicken stock ya, clear stock. Oke, ini saya buat dari sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pan ya. Oke, kira-kira 500 ml chicken stock. 500 ml chicken stock. Kemudian sekarang gantian kita pakai roux ya. Kita pakai roux. Oke. Ya. Ingat, saya belum ada mencampur seasoning ya, seasoning terakhir. Kalau sudah konsistensinya dapat, tingkat kekentalannya, thicknessnya dapat, berarti kita hanya terakhir nanti kasih seasoning, salt, pepper, dan oke, keep mixing. Oke, keep mixing.
Oke, ya. Jadi kalau kita pakai roux dan vermouth itu sistemnya beda seperti kalau misalnya kamu pakai thickening agent dari Asian, misalnya kita pakai maizena atau pakai potato starch. Ya, kalau pakai item tersebut thickening agent kayak misalnya maizena tadi, begitu kita masuk supnya boiling atau liquidnya boiling, dia langsung kental. Tapi kalau misalnya kita pakai roux atau vermouth itu harus butuh proses ya, agak lama sedikit. Tapi ya itu tadi ya, masing-masing dari thickening agent punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Oke, ya jadi selanjutnya ya saya mau bikin brown sauce ya, brown sauce. Oke, ini tinggal kita sebenarnya sama ya, teknik dan metodenya sama. Oke, kita tuang kurang lebih 500 ml. Ya, 500 ml. Kemudian saya pakai beurre meunier ya, ini sisanya. Saya langsung campur semua. Oke. Ya cuma balik lagi, kalau misalnya kayak brown stock, kita mau bikin brown sauce, kalau seandainya tidak mau menggunakan thickening agent pun bisa sebenarnya, cuma namanya nanti berubah ya, namanya nanti jadi namanya demi glace ya, karena kita mau reduce dia ya, kita mau reduce dia sampai menjadi setengah ya, namanya demi glace setengah, kita reduce sampai setengah. Makanya nanti akan kekentalannya itu didapat dari hasil reduce, bukan hasil dari thickening agent ya. Oke, ini semua sama sebenarnya tekniknya, keep mixing, keep stirring ya, keep whisking. Oke. Ya, jadi sudah ada 4 saus yang ongoing. Ada tomato sauce, ada yang ini velouté, kemudian yang ini bechamel, dan yang terakhir baru saya buat itu adalah brown sauce. Atau ada nama lainnya juga, namanya kita panggil ini juga namanya espagnole ya. Oke, jadi tinggal satu lagi saus yang terakhir yaitu hollandaise. Tadi saya kan udah buat melt butternya, jadi nanti kita hanya tinggal mixing aja ya, kita tinggal campur aja ya. Proses pembuatan dari hollandaise itu sama seperti mayonnaise ya, terjadi proses emulsify antara telur dan clarified butter. Oke, ya jadi ini kita hanya tinggal tunggu dia sampai reduce, kemudian sampai mencapai tingkat kekentalan yang kita mau, thickness yang kita mau. Oke, kemudian kalau yang tomato sauce tinggal tunggu dia acidity-nya evaporate dan semuanya selesai, tinggal kita kasih seasoning aja. Oke, ya jadi untuk saus yang terakhir kita mau bikin hollandaise. Hollandaise, jadi tadi ya bahan-bahan yang kita perlu pakai itu ada 2 butir egg yolk, kemudian ada clarified butter yang sudah saya melt, lemon ya, dan kalian bisa lihat di sini ini ada 1 pot kecil ya, isinya tadi saya udah boil water, jadi ini uapnya masih keluar ya. Jadi teknik ini yang kita pakai untuk membuat hollandaise. Jadi kebalikannya sama mayonnaise. Kalau mayonnaise dia mau pakai untuk bantu supaya lebih cepat ngeset, bisa pakai bawahnya pakai air dingin ya, tapi kalau hollandaise pakai air
panas ya, hot water. Oke, kita mulai ya. Sekarang taruh bowlnya di atas, pakai balloon waste ya. Kemudian 2 pieces egg yolk. Oke, kemudian kita kasih 2 sendok makan air. Oke, kemudian lemon juice. Oke, ya, kita whisk, ya, kita whisk sampai dia kaku, ya, kita beat. Jadi teknik ini yang dinamakan teknik sabayong, ya. Ya, jadi air panas yang di bawah bowl ini jadi bantu membuat campuran dari tadi egg yolk kemudian ini jadi lebih cepat set, ya. Oke, keep mixing. Ya, ingat seasoning terakhir aja. Seasoning terakhir. Oke, seasoning terakhir nanti ada pakai salt pepper, ya. Hollandaise ini beda sama saus satu lagi yang namanya Béarnaise, ya. Béarnaise itu biasanya dipakai untuk steak, ya. Kalau itu dia perbedaannya sama Hollandaise. Kalau Béarnaise dia basically dia adalah Hollandaise yang kemudian ditambah dengan wine reduction, ya. Ada chop salad, ada chop tarragon, ya. Tapi kalau yang Hollandaise ini basic, ya, tidak ada campuran apa-apa. Oke, memang agak lama, ya, agak lama. Oke. Oke, kalau kita lihat teksturnya sudah mulai agak set, ya, dibandingkan tadi pada saat awal. Oke. Kemudian bisa kita mulai untuk mencampur clarified butter, ya, sama seperti mayones, kita whisk pelan-pelan sambil butternya kita campur. Oke, whisk dengan konstan. Oke, campur lagi. Biasa kalau Hollandaise ini paling banyak dipakai di ini sih, yang salah satu menu yang populer, ya, Egg Benedict. Oke, keep mixing. Oke, sudah mulai set, ya, sudah mulai teksturnya sudah mulai berubah.
Oke. Oke, ya. Jadi kalau dilihat teksturnya ini sudah oke, ya. Terakhir kita hanya tinggal kasih seasoning, ya. Oke. Salt, kemudian pepper, kita mix lagi. Oke, dan ya, jadi saus yang sebenarnya bukan terakhir sih, kan masih banyak saus yang lain, saya belum kasih seasoning. Cuma yang ini sudah selesai, ya. Ini Hollandaise, oke. Oke. Ya, boleh dibuat jadi lebih kental lagi atau seperti ini aja udah oke sih, ya. Ya, bisa kita lihat warnanya kuning, ya, karena kuning ada campuran dari clarified butter sama egg yolk. Oke. Untuk saus yang Hollandaise sudah selesai. Oke, ya, jadi tadi Hollandaise sudah selesai, kita hanya tinggal finishing keempat sauce ini, ya. Jadi mulai tadi ada tomato sauce, kemudian velouté, ada bechamel, ya, dan yang ini brown sauce, ya. Kita hanya tinggal kasih seasoning, ya, masing-masing. Oke. Salt. Oke. Kemudian pepper. Oke, khusus untuk tomato sauce kita kasih sedikit sugar, ya, supaya dia rasa dari acidity dari apa tadi, dari tomato paste, kemudian dari tomato peel itu balance, ya. Kemudian kita kasih chop basil, fresh basil, ya. Ya, chop kasar aja, tidak perlu terlalu halus. Oke, jadi basil ini terakhir, ya. Oke. Oke, kemudian tadi ada waktu pertama kita buat, jadi di dalam tomato sauce itu akan ada bay leaf, ya. Bay leaf bisa kita buang. Oke, ya, kita selesaikan satu-satu dari mulai tomato sauce. Oke, ingat and remember, kita buat sesuatu, kita buat produk, kita harus coba, ya. Jadi jangan tebak-tebak rasanya gimana. Oke. Oke, tomato sauce. Dan sekarang untuk yang saus selanjutnya, brown sauce. Oke, brown sauce. Oke, ini juga done. Velouté, chicken velouté, ya.
Dan yang terakhir bechamel. Ya, bechamel ini kita harus mix betul-betul supaya dia tidak curdling. Oke, ya, bechamel kita coba dulu. Oke, done. Oke, guys, jadi materi hari ini untuk 5 mother sauce sudah selesai. Ya, jadi tadi saya sudah finishing, kemudian saya kasih seasoning, ya, saya pindah transfer ke bowl. Ya, kelima sauce ini sudah selesai. Jadi kalau bisa dilihat, ada bechamel, ada velouté, ya, kemudian ada brown sauce, ada hollandaise, ada tomato sauce. Ya, masing-masing dari sauce punya karakter sendiri, kemudian juga nanti bisa dikembangkan jadi berbagai macam lah, ya, puluhan bahkan mungkin bisa ratusan saus, ya. Kemudian kalau di sini, ya, kalau bisa dilihat yang hollandaise, ya, jadi hollandaise ini harus kita apa ya, keep it warm, ya. Jadi tadi saya bawahnya saya kasih warm water, ya, air hangat, terus di double boil. Jadi bowlnya ada 2 gitu ya, supaya dia tidak berubah jadi solid. Karena kalau hollandaise kita biarin di room temperature, ya, dia bisa jadi crumble atau jadi solid, ya, jadi kayak mirip kayak puree begitu, ya. Jadi kita harus taruh di tempat yang hangat, jadi keep it warm, ya. Biasa kalau hollandaise ini kita tidak bisa simpan. Jadi kalau misalnya di hotel, di buffet atau misalnya di breakfast service, kita pakai hollandaise just for breakfast, selesai, habis, tidak habis, dibuang. Jadi kita nggak pakai lagi, ya. Because remember, salmonella, ya, bakteri salmonella ini ada di produk dari poultry yang mentah, ya. Ini kan kita pakai egg yolk, ya. Beda sama mayonnaise. Kalau mayonnaise kan kita harus simpan di chiller dengan suhu di bawah 5 derajat. Jadi it's fine, ya. Tapi pun mayonnaise, even mayonnaise itu juga ada tetap ada umurnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan simpan, ya. Oke, jadi ini sudah selesai, ya. Tadi saya sudah kasih seasoning juga, ya. Ada beberapa sauce yang nanti saya mau keep. Saya mau taruh freezer untuk saya pakai di materi selanjutnya. Saya mau buat main course, kemudian mau buat pasta dan sup, ya. So jika nanti ada pertanyaan, boleh kita nanti kalian tinggal langsung tanya, ya. Untuk hari ini kita sudah selesai. So thank you for today and see you on next week.